Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar teman-teman bersama Miss Puji dan Miss Syifa di An-Nahl Islamic School. Belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nanti Miss Syifa dan Miss Puji akan menjelaskan 3 materi loh teman-teman. Jadi jangan lupa videonya ditonton sampai habis ya. Stay tune and keep watching. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Senang kembali lagi bersama Miss Puji dan Miss Syifa. Kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia. Yap, bahasa Indonesia. Tada! Oke. Tapi Miss Puji, tunggu dulu. Karena kita sekarang lagi musim corona. Nah, kita harus jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Oke. Sebelum itu, Sebenarnya sih pengen dibuka nih. iya, panas ya? Oh. Tapi nggak boleh. Iya, jangan ya. Iya. Kita tahan dulu. Nah, Hari ini kita mau menjelaskan tentang apa nih, Syifa? ada beberapa materi yang akan kita review kembali atau kita ulang kembali, yaitu ada materi mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan, lalu ada membuat deskripsi atau membuat paragraf berdasarkan gambar, yang terakhir ada kata ganti, kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita up your head, bow your head, and close your eyes. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Silakan Miss Syifa untuk menjelaskan. perhatikan dalam menjawab pertanyaan. Ada 2 cara. Miss izin buka dulu maskernya ya. Nah, udah kelihatan kan wajah Miss? Kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, kita bisa membaca terlebih dahulu teksnya dan memahaminya, lalu kita bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang kedua, kita bisa langsung menjawab soal dengan membaca dulu terlebih dahulu, lalu mencari jawaban dari teks bacaan, lalu mengisi jawaban tersebut dengan tepat. Nah, kita kasih contoh dulu ya. Contoh yang pertama, kita akan membaca dulu sebuah teks. Teks ini berjudul Langitmu. Langitmu berlapis 7. Pintu-pintu langit berada di dalamnya. Untuk malaikat menunaikan tugasnya. Malam datang menyelimuti langit. Bulan bersinar terang. Langitmu berhiaskan bintang, kuasamu pada alam semesta. Langitmu kokoh tanpa tiang, membentang sejagat raya. Titahkan hamba tunduk dan patuh. Langit dengan ke-7 lapisan planet-planet, bintang-bintang yang miliaran. Berarti jawabannya adalah miliaran. Oh iya, kelewat satu lagi, pertanyaan nomor 4. Apa saja benda-benda langit yang Allah ciptakan? Nah, benda-benda langit ini ada macam-macam. Ada planet, bintang yang miliaran, meteor, juga komet, serta benda-benda lainnya. Nah, kalau yang cara kedua lebih mudah. Kalian harus memahami dulu soalnya, mencari kunci katanya, lalu mencari kunci katanya pada kalimat atau pada soal ceritanya. Nah, nanti kalian di buku coba cari halaman berapa, ada judul cerita mengenai Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, di sini misalkan bacakan dulu ya. Pada malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang yang cahayanya menyilaukan. Ia berkata, "Inilah Tuhanku," karena cahayanya yang sangat terang. Lalu saat hari telah siang, bintang itu tenggelam, dan keyakinan Nabi Ibrahim pun
terhadap bintang itu sirna. Nabi Ibrahim tidak meyakini benda-benda yang dilihat itu sebagai Tuhannya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku," kita jawab kalau kita sudah memahami teksnya. Pertama, ada berapa jumlah lapisan langit yang Allah ciptakan? Jawabannya ada 7. Untuk apa Allah membuat pintu-pintu langit? Pintu-pintu langit dibuat oleh Allah supaya malaikat menunaikan tugasnya. Yang ketiga, apa yang bersinar menyinari langit pada malam hari? Jawabannya, bulan yang bersinar terang. Apakah yang menghiasi langit? Itu nomor 4. Jawabannya adalah bintang. Siapa yang harus tunduk dan patuh pada Allah? Jawabannya di kalimat terakhir, yaitu hamba. Nah, lanjut. Untuk kalimat untuk menjawab soal yang di sini, kita kan karena teksnya banyak, kalau misalnya teman-teman merasa terlalu banyak teksnya, kita langsung saja membaca soalnya. Nih, apa judul bacaan di atas? Judul bacaannya adalah bintang dan malaikat. Lalu, siapa yang menciptakan langit beserta isinya? Yang menciptakan langit beserta isinya adalah, kita baca yang di sini adalah betapa banyak Allah menciptakan benda-benda langit. Berarti jawabannya Allah. Terus, siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengurus urusan langit sampai ke bumi? Kita baca teksnya. Malaikat mengurus urusan langit sampai bumi. Berarti jawabannya adalah malaikat. Kalimat atau pada soal ceritanya. Nah, nanti kalian di buku coba cari halaman berapa, ada judul cerita mengenai Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, di sini misalkan bacakan dulu ya. Pada malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang yang cahayanya menyilaukan. Ia berkata, "Inilah Tuhanku," karena cahayanya yang sangat terang. Lalu saat hari telah siang, bintang itu tenggelam. Dan keyakinan Nabi Ibrahim pun terhadap bintang itu sirna. Nabi Ibrahim tidak meyakini benda-benda yang dilihat itu sebagai Tuhannya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Selanjutnya, teman-teman akan belajar materi bersama dengan Miss Puji. Ayo Miss Puji, silahkan. Kita mau belajar tentang cara membuat cerita berdasarkan gambar. Kemarin kita sudah belajar di Zooming. Nah, hari ini teman-teman perhatikan ya. Miss Puji ulang sedikit lagi. Cara membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi teman-teman nanti melihat sebuah gambar dan teman-teman menceritakan apa sih isi dari gambar itu. Cara pertama yang kalian harus lakukan adalah perhatikan gambar dengan teliti. Kita lihat ada apa aja ya di gambar itu, siapa tokohnya, tempatnya di mana, aktivitas apa yang mereka lakukan, dan kita lihat suasana apa yang terjadi. Jadi kita lihat nanti tokohnya ada siapa, di sana di gambar itu ada siapa saja. Kalau tidak ada orang berarti kita lihat tempat selanjutnya. Tempat di mana gambar itu berada, misalnya di sekolah, di masjid, di lapangan. Terus benda, objek, kita cek di situ ada benda apa saja yang bisa kita ceritakan dari sebuah gambar tersebut. Selanjutnya, kalau itu juga tidak ada, kita lihat lagi aktivitas apa yang dilakukan, apa yang sedang mereka lakukan, dan bagaimana suasananya, apakah senang, ataukah meriah, ramai, dan selanjutnya. Terus selanjutnya lagi teman-teman boleh tentukan ciri gambar tersebut, bentuknya, warnanya, apa saja yang teman-teman bisa ceritakan dari sebuah gambar yang teman-teman dapatkan. Yang terakhir, tentukan manfaat atau fungsi objek yang ada dalam gambar tersebut. Misalnya, kalian menemukan gambar perahu. Apa sih fungsi dari perahu itu? Ya, gambar. Di sini ada sebuah gambar buah. Iya, benar, ini buah. Buahnya berwarna merah di dalamnya dan di luarnya berwarna hijau.
ini adalah buah semangka. Kita semuanya pernah merasakan bagaimana rasanya buah semangka. Untuk itu kita bisa membuat kalimat dari melihat gambar semangka ini. Contohnya, ini sudah Miss Puji buat. Buah semangka mengandung banyak air, betul ya? Terus buah semangka memiliki biji yang di dalamnya biasanya ada semangka yang memiliki biji berwarna putih atau hitam kecoklatan. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman makan semangka kan ada bijinya ya. Tapi ada juga buah semangka yang tidak berbiji. Terus selanjutnya buah semangka sendiri berwarna merah merona. Buah semangka sangat segar sekali. Buah semangka memiliki kulit berwarna hijau, belang-belang putih, hijau buah dan kuning keputihan. Buah semangka sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu dia contohnya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi di buku. Teman-teman insya Allah sudah mengerjakan semua ya. Nanti bisa berlatih lagi. Minta Bunda menyajikan sebuah gambar, lalu teman-teman boleh membuat cerita dari sebuah gambar tersebut. Semangat teman-teman. Walaupun banyak virus melanda dan kita harus pakai masker lagi setiap hari, kita harus tetap semangat belajar. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan makan makanan bergizi. Baiklah. Nah, teman-teman, masih ingatkah materi mengenai kata ganti? Apa itu kata ganti? Kata ganti itu adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda. Contohnya, Miss Puji sedang mengerjakan soal matematika. Coba kita ganti Miss Pujinya. Dia sedang mengerjakan soal matematika. Nah, kata ganti itu ada kata ganti orang. Kata ganti orang itu bisa berupa jamak, bisa berupa tunggal. Kalau jamak itu yang mana sih Miss Siva? Jamak itu yang lebih dari satu orang. Contohnya, lebih dari satu orang. Miss Puji dan Miss Siva sedang melakukan kegiatan presentasi. Kami sedang melakukan presentasi. Nah, itu contohnya. Sedangkan yang tadi Miss Puji sedang mengerjakan soal matematika, diganti dengan dia, itu namanya kata ganti tunggal, ya. Terus ada lagi caranya, yaitu kata ganti dengan menggunakan nama orang. Ya, misalnya nanti teman-teman coba cek di buku kalian, ada misalnya Aisyah, terus ada Nur, ada Ayah, ada Ibu, ada Ali. Nanti coba kalian latihan ya mengganti kata tersebut dengan orang. Terus masih ingat kan kalian dengan kata benda, kata kerja dan kata sifat? Kalau kata benda itu misalnya contohnya kalau dalam kata surya ada apa aja Miss Puji? Ada planet, Terus ada komet, terus ada matahari, bintang, banyak nih. banyak. Iya. Kalau misalnya panas itu apa Miss Puji? Panas itu sifat dong. Panas, dingin, jauh, jauh, dekat. Warna Miss biru, Iya. orange itu sifat. Kalau kata kerja tentang mengenai planet itu apa aja? Biasanya sih kalau planet itu dia bergerak Miss, bergerak. Terus berputar, mengelilingi. Itu juga kata kerja. Oke, teman-teman gak boleh salah lagi ya antara kata benda, kata kerja dan kata sifat. Insya Allah kalau kalian latihan dan juga belajar di rumah, teman-teman akan semakin hebat, semakin cerdas, dan semakin memahami materi pelajaran bahasa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dulu ya Miss ya pelajaran hari ini. Iya. Insya Allah teman-teman semangat belajarnya. Dan juga teman-teman stay at home bersama orang tua kalian. Betul sekali. Jangan lupa pakai masker lagi. Jangan lupa pakai masker. Oke.